SBS terbaru volume 112 di mana info penting seputar Kaisar Lautan generasi lama akhirnya banyak mulai terungkap. Seperti Roger, lalu juga Rox, dan bahkan apakah mungkin info terkait Shiki pun ada tunjukkan di SBS kali ini. Nah, Gardi Film sini kali ini kita akan bahas nih apa aja sih kira-kira hal menarik yang seperti biasa lah udah sampaikan di satu hal yang sangat kita tunggu sekali, yaitu SBS. Karena pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Oda di sini dimulai dari pertanyaan penting sampai pertanyaan super receh yang tidak penting pun akhirnya dimunculkan di satu SBS ini. Dan itulah biasanya yang paling kita tunggu dari versi tankobon atau versi komik untuk perilisan volume One Piece ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece udah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama baru juga boleh bantu like video ini biar muncul juga di beranda nakama yang lain. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, pertanyaan pertama, kita langsung saja nih membahas tentang Chopper Gaban. Ada yang nanya, Odachi, halo, apakah tangan kiri sang Raja Bajak Laut alias Chopper Gaban diambil dari film Space Sheriff Gavan? Aku dulu suka menontonnya ketika masih kecil. Dan Oda pun di sini menjawab, oh, seseorang yang berada di generasi yang sama, yang sepertinya ini film super jadul, karena kemungkinan yang nanya kurang lebih umurnya sudah 40 tahun lebih. Coba siapa di sini, apakah ada yang 40 plus masih ngikutin? Coba absen di kolom komentar di bawah. Di mana di sini Oda menjawab, kalau saya sebenarnya punya referensi lain untuk Chopper Gaban. Saya sangat menyukai film-film lama dan beberapa kali saya meminjam nama dari aktor-aktornya. Dan untuk cast dari Gaban, saya ambil dari aktor keren Prancis yang bernama Jean Gabin. Yang seperti dikatakan juga ya, kalau Chopper Gaban itu dibacanya Chopper Gabin, tetapi untuk penulisannya tetap sama, yaitu Chopper Gaban dengan Y di depannya alias Giyaban, tetapi dibacanya Gabin. Yang bukan kayaknya udah Prancis banget dan bukan dibaca dengan bahasa Jepang seperti biasa. Yang wajar lah, karena bukankah Relic juga dia adalah Silver's Relic yang namanya sudah Inggris banget dan bukan Jepang juga. Next, pertanyaan lanjutnya gini tentang Gaban. Oda Sensei, saya ingin tahu apa roles dari Chopper Gaban di kru dari Roger. Yang sejujurnya, aduh, ini pertanyaan sangat-sangat receh sekali, karena bukankah kita sudah tahu apa role dari Gaban di Bajak Laut Roger, tetapi ini menanyakannya di SBS. Tapi oke lah, kita akan melihat jawaban dari Oda. Yang untuk hal ini pun sebenarnya sudah pernah kita lihat ya, kalau Gaban adalah seorang navigator yang kita lihat juga di chapter 967 ketika mereka mau menuju ke Love Cell dan Gaban memegang peta yang akhirnya terkonfirmasi juga oleh kata-kata Oda di jawaban SBS kali ini, kalau Gaban memang navigator dari Bajak Laut Roger, dimana sudah jelas lah kalau kaptennya adalah Roger, Rayleigh adalah first mate yang persis seperti Zoro, dimana lagi-lagi di sini Zoro atau Rayleigh tanpa role khusus ya di Bajak Laut tersebut, yang bukankah cukup mirip juga dimana Sanji adalah koki dan Gaban adalah navigator. Dan untuk Zoro dan juga Rayleigh, mereka hanyalah first mate tanpa ada peran khusus. Yang ini pun cukup menjawab ya kenapa dia suka bertualang seperti yang dia katakan di Elbaf awal, karena ya memang dia ini seorang navigator yang kebayang tuh, navigator dari kapal Raja Bajak Laut yang wah, ilmunya sehebat apa. Yang pasti Nami harus banyak belajar nih dari Chopper Gaban, yang sebenarnya harusnya bisa dibilang juga ya kalau Gaban tinggal nunjukinnya ke Nami nih untuk Love Tale lokasinya dari sini, yang udah pasti kita tinggal langsung sampai ke pulau terakhir. Tapi kan pasti Luffy nggak mau seperti itu. Next, di sini pula kita mendapatkan beberapa role lain dari Bajak Laut Roger. Contohnya seperti Tactical Officer adalah Moon Isaac, dan juga ada dokter untuk ini Crocus yang kita sudah tahu. Don Quino dia adalah helmsman yang sama seperti Jinbei, dan lucunya ada role torture atau mungkin ini disebutnya sebagai penyiksa, di mana orang ini adalah Millet Pine dan juga disebut sebagai interrogator. Ya bukankah memang interrogator ini kerjanya nyiksa biar orang tersebut mengungkapkan informasi yang dia miliki. Bertobatlah. Hah? Bertobatlah. Ternyata Roger punya kru seperti itu. Next, terdapat juga seorang sarjana yang seperti Robin, yaitu Rowing, serta juga terdapat informan alias Erio. Ya, apa nih maksud atau konteks dari informan di Bajak Laut Roger? Next, ada intelligence officer yaitu Spencer, yang juga kita nggak tahu apa intelijensinya yang dimaksud oleh tersebut. Atau mungkin hal-hal ilmuwan seperti Frankie, atau mungkin setengah Usopp, kita masih belum tahu juga. Next, ada juga penembak yang bernama Peter Mu, yang juga kita lihat kan untuk satu karakter ini dia memang menggunakan senapan panjang. Dan ada juga pemusik
musik yang bernama Jackson Banner dan tukang kayu alias shipwright yang bernama Blue Marion. Yang kalau kita lihat menariknya, ada 13 role yang ada di bajak laut Roger yang bukankah untuk krunya sendiri memang lebih banyak, yang berarti sisanya sepertinya hanyalah petarung, karena untuk koki pun tidak ada, yang sepertinya ada beberapa orang dengan role yang sama. Dan kita mungkin hanya minus beberapa role saja di bajak laut topi jerami, seperti contohnya ada informan, intel officer, interrogator yang kita masih belum ada di topi jerami. Yang apakah Bonnie, Vivi, Yamato atau bahkan Loki akan masuk menjadi role-role yang barusan. Dan navigator Gaban X Nami, yang apakah ini akan menjadi semacam foreshadow lain? Apakah jangan-jangan Nami juga punya Housoku no Haki? Next ada juga nih yang nanya, saya sangat suka sekali dengan desain dari Elbaf. Apakah ada negeri atau kota yang direferensikan dari satu negeri ini? Yang oke, lagi-lagi bukan kayak di pertanyaan sangat receh, karena pasti kita semua udah tahu lah untuk Elbaf ini referensinya dari apa. Yang sudah jelas jika Elbaf diambil dari mitologi Nordik, dan Nordik sudah sangat jelas sekali dia adalah Eropa bagian utara alias Skandinavia, Viking, yang ada pun jawab hal sama di SBS kali ini. Next lanjut aja lah, pertanyaan lanjut tentang masa muda dari bajak laut raksasa baru alias kru dari Hajrudin. Dimana Hajrudin seperti yang kita tahu berusia 81 tahun, dia memiliki tinggi 22 meter dan makanan favoritnya adalah bakso, yang bukan bakso tetapi meatball yang kurang lebih mirip dengan bakso juga. Next ada Stanson yang kita juga tahu kan, dia seusia dengan Hajrudin di 81 tahun, dia adalah tukang kayu, dan buat yang masih belum ngeh dengan Stanson ini, dia adalah karakter raksasa yang dibebaskan oleh Relic dan juga plus Luffy sih di Sabondi Archipelago lalu ketika Luffy menghajar Tenryubito, yang bukankah akhirnya takdir berkata lain kalau dia pada akhirnya menjadi bawahan juga dari Luffy, yang bukankah sangat nyambung sekali. Next ada teteh favorit kita yaitu Gert yang berusia 75 tahun dengan tinggi 17 meter. Lalu next ada yang seumuran nih 63 tahun yaitu Rodo dan juga Goldberg, di mana Goldberg adalah seorang koki dengan tinggi 21 meter dan Rodo navigator dengan tinggi 26 meter. Yang benar nih, Rodo ternyata yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Karena bukankah ketika awal perkenalannya kita melihat sendiri bagaimana satu raksasa ini jauh lebih tinggi dibandingkan raksasa lain, yang ternyata memang ukuran Rodo lebih besar dibandingkan rata-rata raksasa yang ada. Dan ngomong-ngomong, usia Loki juga seumuran dengan kedua orang tadi, yaitu di 63 tahun. Lanjut pertanyaan lain nih terkait hal yang menjadi kebingungan kita waktu itu. Oda Sensei, apa itu ras Dosundada? Apakah mereka campuran antara ras raksasa dan kurcaci? Ya benar, bukankah ini adalah yang Gaban katakan kalau cinta tidak mengenal batas, berbagai ras pun bisa saling berhubungan. Yang contohnya sudah sangat jelas sekali dari Gaban dan seorang raksasa juga. Dan sebelum ke jawaban Oda, di mana beberapa ras yang disebutkan oleh Gaban, ada beberapa yang sudah kita ketahui, di mana Wotan dia adalah gabungan antara fishman dan juga raksasa. Dan salah satu karakternya adalah yang berada di permainan Devi Backfight bersama Zoro dan juga Sanji. Lalu juga ada Long Necks yang untuk hal ini cukup jelas lah ya, kaki panjang dan leher panjang. Next ada Buccaneer yang terkonfirmasi seharusnya untuk Buccaneer ini adalah mixed race antara ras raksasa dan manusia biasa, yang orangnya sudah sangat jelas sekali yaitu Kuma dan juga ayahnya. Dimana banyak teori yang bilang apakah jangan-jangan Shirohige juga memiliki ras dari Buccaneer karena ukurannya yang sangat besar. Namun terkait Buccaneer yang dibenci oleh pemerintah, kita masih belum tahu alasannya apa, yang apakah jangan-jangan itu adalah ras Joy Boy. Dan disitulah akhirnya Gaban menyebut ras Dosundada, di mana Oda menjawab kalau suku kurcaci disebut Tontata karena suara lucu yang muncul dari langkah kaki mereka. Nah untuk Dosundada sendiri adalah suara yang lebih besar yang berarti mix antara manusia dan kurcaci. Di mana ada satu lagi nih yang lebih besar yaitu Zusin Dodo, dan itu adalah kurcaci dan raksasa, di mana mereka sangat-sangat langka sekali, yang kita udah nggak perlu ngebayangin gimana prosesnya antara raksasa dan kurcaci yang waduh ini posisinya bakal gimana dan munculin anaknya juga kayak gimana. Ini sangat aneh sekali. Kalau Gaban masih bisa lah ya untuk dia menyelam ke dalam sebuah lubang. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Aduh, ini Gaban. Next, pertanyaan dari Tsubasa Maru nih. Halo Oda-san, karena Replay dan Gert adalah raksasa, apa ukuran mereka adalah W, yang berarti ukuran World Cup? Yang astagfirullah, lagi pertanyaan mesum seperti biasa kepada Oda Sensei. Dan ya lagi-lagi autor kita sangat suka sekali dengan pertanyaan-pertanyaan mesum seperti ini, karena di sini Oda menjawab pertanyaan dengan berkata seperti ini.
Wow, itu pertanyaan yang sangat bagus, sangat bodoh, tetapi terbaik. Yang kalau saya ukur besar dada mereka sekitaran 6 meter, yang kira-kira apakah ukuran mereka yang mana saya tahu. Tapi karena Subasa Maru bilang jika itu adalah ukuran W alias World Cup, jadi oke lah, mari kita nama ukuran W saja. Untuk ukuran dari Elbaf ini yang aduh lagi-lagi Oda emang super mesum. Next, pertanyaan lanjutan terkait monster yang ada di negeri Elbaf. Apakah monster itu sama persis yang ada di Strong World? Aku sangat suka sekali dengan ide tersebut yang digunakan di dalam main story atau cerita sebenarnya. Dan jawaban Oda adalah ya, benar sekali. Aku banyak menggambar banyak binatang untuk movie tersebut, dan monster-monster itu akhirnya menunjukkan dirinya di negeri Elbaf. Ya, membuat sesuatu yang baru memang cukup merepotkan. Maksud saya, monster-monster itu dibuat dengan tema apa yang terjadi kalau binatang-binatang berevolusi di dunia di mana kekuatanlah yang akan berkuasa. Jadi tentu saja itu yang membuatnya menjadi sangat mudah. Maksud saya lagi-lagi, jika monster-monster tersebut sangat cocok untuk berada di sebuah negeri para pejuang seperti negeri Elbaf. Jadi tentu saja alasannya bukan karena saya malas berpikir hal baru ya, yang bukankah jawaban dari Oda sangat-sangat mencurigakan sekali. Pertama, nggak ada yang mikir nih, Oda malas jadi make binatang yang sama untuk dimunculkan di Elbaf. Dan kedua, monster Strong World memang monster nyata ya, karena One Piece chapter 0 itu canon dan masuk ke main story seperti penanya di sini. Jadi ya benar, monster itu memang benar-benar ada di cerita utama. Dan ketiga, ini yang jadi pertanyaan, kenapa Oda seakan-akan memberikan foreshadow atau clue terkait gambaran monsternya? Karena bukankah ini juga jadi pertanyaan kita, apakah lokasi tempat Shiki nih diperlihatkan di penghujung chapter 0 itu berada di negeri Elbaf? Karena seakan-akan dia berada di langit, yang bukankah Elbaf ini tingginya udah kayak langit juga? Apakah mungkin dia ternyata berada di layer tertinggi dari Elbaf, dimana bukan di Underworld, bukan di Sunworld, tetapi yang paling tingginya? Yang mungkinkah jika seperti itu ini akan menjadi semacam game changer kalau ternyata Shiki hanya langsung muncul di negeri Elbaf ini? Yang jangan lupa ya, untuk semua kisah pertarungan yang terjadi di movie Strong World itu adalah filler alias tidak ada hubungan dengan cerita utama, karena nggak mungkin lah seseorang seperti Luffy yang masih sangat noob sekali bisa mengalahkan salah satu kaisar zaman dulu seperti Kenji Shiki yang juga dikatakan setara dengan Garp dan juga Roger. Tetapi untuk karakter Shiki-nya sendiri, dia adalah karakter asli yang apakah akhirnya Oda akan memunculkannya di dalam cerita. Next, ada pertanyaan lanjut nih. Halo Oda Sensei, saya adalah anak laki-laki yang baru mau masuk ke SMP. Saya punya pertanyaan untukmu. Saya sangat menyukai One Piece sekarang dan saya juga menyukai Kizaru. Ayahku baru saja membelinya sampai volume 82 dan saya ingin meminta dia membeli volume 83 sampai seterusnya. Apakah kau punya strategi untuk itu? Dan jawaban dari Oda adalah, oh ayolah, hal ini benar-benar membuatku ingin membelikan semuanya kepadamu untuk semua anak muda yang membaca lebih dari 100 volume tanpa kehilangan ketertarikan. Aku harap bisa membelikan semuanya untuk kalian semua, tetapi karena itu tidak realistis, jadi kau harus menggunakan sebuah teknik. Dan nama tekniknya adalah strategi memijat pundak, yang tidak ada orang tua nih yang gak senang kalau anaknya memijit pundaknya tersebut, apalagi bahwa bapak yang capek habis kerja. Dimana volume 82 adalah tepat saat Momonosuke bersumpah untuk membalaskan dendam ayahnya. Jadi ketika kau memijit ayahmu dan dia mulai melunak, katakan kepada ayahmu, ayah, aku ingin mengalahkan Kaido. Saya yakin itu akan sukses sekali. Yang bukankah ini wadidaw sekali tips and trick atau hack dari Oda Sensei ke bocah SMP. Dan buat yang bilang itu Oda ngebual banget sih, mana mungkin dia mau ngasih cuma-cuma volume yang dia jual, karena bukankah keuntungannya dari jualan komik ini, yang aduh ini lagi-lagi ya, Oda ini sangat terkenal, dia ini super duper dermawan, kemana-mana kalau sama kru kadang dialah yang bayarin semua makanannya, ada bencana juga dia sangat rajin sekali untuk sedekahin hartanya dengan nilainya juga yang sangat fantastis. Lalu kenapa hal ini tidak realistis? Yang lagi-lagi ya, dari sisi uang sangat realistis dan sangat mudah lah bagi Oda Sensei untuk memberikan hal tersebut, tapi untuk teknisnya pasti ini akan banyak sekali kesusahan Oda harus memberikan ke orang-orang tersebut, dimana satu nyari orang yang susah, dan kedua pasti bakal ada sirik-sirikan nih, kalau yang satu dikasih dan yang lain yang dikasih, yang pasti lah kok gue malah dapet yang sirik, akhirnya mungkin bisa menimbulkan rasa terluar.
Nah, yang untuk hal ini pun mungkin sedikit mindset nih yang perlu dipahami. Kadang orang berduit bukan gak mau asal ngasih uang, tetapi lebih milih targetnya yang lebih jelas aja. Jadi sangat respect sekali untuk Oda Sensei. Next ke pertanyaan lanjutan, yaitu terkait Luffy. Oda, saya tahu nih kenapa serialisasi One Piece semakin panjang sampai saat ini. Apakah itu karena efek awakening Luffy yang mempengaruhi sekitarnya? Dan Oda pun jawab, apa? Jadi ternyata karena itulah One Piece panjang sekarang. Sialan sekali, memang kemauan dari Luffy yang udah nih. Begitu saya jawaban dari Oda, yang berarti dia mengakui kalau One Piece ini semakin panjang dan gak tamat-tamat, yang akhirnya Oda mengambil pertanyaan itu. Next pertanyaannya adalah tentang Denenmushi dari Loki. Apakah kemampuan mengenal suara dari Denenmushi tersebut berbeda dengan Denenmushi yang lain? Dan Oda pun menjawab, kita tahu kan Loki dalam keadaan terikat. Alasan kenapa dia bisa menjawab tanpa tangannya karena terdapat Denenmushi lain yang bisa mengenal suara manusia yang cara kerjanya pun cukup mirip dengan Hey Siri. Anjay, ini bukankah marketing terselubung dari Oda Sensei? Next pertanyaan tentang celana dalam Gunko nih. Oda, kenapa Gunko berjalan dengan menggunakan celana dalam doang? Dan Oda pun menjawab, saya sangat mendapat banyak sekali komen tentang celana dalam ini, celana dalam itu. Tapi kalian semua dengarkan. Ini secara teknis memang celana dalam. Namun kalau kita membuatnya seperti itu, maka bukankah Gunko tidak jauh dengan orang masuk? Namun ini case-nya mirip seperti pakaian Nami dan Bone di Pulau Egghead. Ini adalah sebuah fashion di mana bersatu dengan lengkap di bagian jaketnya, dan faktanya itu mengurangi area kulit yang menjadi lebih terbuka, yang kalian sangat tidak sopan sekali jika menyebut Gunko adalah orang mesum. Yang bukankah ini luar biasa sekali? Oda sangat jenius untuk ngeles masalah permesuman seperti ini. Next pertanyaan terakhir nih tentang bajak laut dari Rocks. Ya benar, Oda, apakah orang yang menggunakan kacamata di chapter 1096 ini adalah Gilbastar? Nah, buat kalian yang nggak tahu, Gilbastar adalah karakter yang pernah Oda gambar di one shot manga Wanted. Itu adalah hidden karakter yang dia gambar saat berusia 17 tahun, dan di sini pun Oda sangat kaget sekali karena ada seseorang yang mengenali karakter tersebut karena sudah lama banget. Di sini pun Oda menjawab bagaimana kau bisa sadar hal tersebut, dan dia pun berkata lagi, jadi Gilbastar adalah bajak laut Rocks yang mayatnya dibawa oleh Gecko Moria dan dia muncul di Thriller Bark chapter 450. Dia adalah karakter yang sangat tidak masalah kalau kau tidak menyadarinya juga. Yang bukankah ini sangat menarik sekali karena berhubungan dengan Rocks, juga Thriller Bark Moria, yang bukankah ini bisa kita gali lebih dalam lagi. Contoh nih, apakah dari sini Oda mengonfirmasi kalau Gilbastar yang muncul di panel bajak laut Rock itu pun sudah mati dan akhirnya berubah menjadi zombie Moria? Dimana fakta dikit ya tentang Gilbastar dari one shot Wanted tadi, dimana dikatakan dia adalah satu protagonis di manga tersebut dan dia seorang penembak jitu yang luar biasa. Dia memiliki bounty 970 juta zeni di mata uang sana, yang aduh ini zeni. Apakah mirip dengan Ragnarok ya? Apa mungkin sini ada yang main Ragnarok? Coba tuliskan di kolom komentar. Dimana terkait dia yang memiliki 4 tangan pun itu kita nggak tahu ya apakah Boy bisa atau bukan, karena terlihat juga di chapter 1095 bukankah terdapat bajak laut Rocks yang memang memiliki tangan 4, dan bukankah zombinya juga kita lihat memiliki tangan 4. Tapi jangan disamakan dengan di manga Wanted karena di situ dia manusia biasa dengan tangan 2 yang berbeda dengan yang dimunculkan di serial One Piece ini. Dimana selain Gilbastar berarti nanti terdapat Kapten John juga nih yang berubah menjadi zombie Moria yang juga kita ketahui, dan untuk Aochoku dengan Silver X rasanya untuk kali ini bisa kita skip ya karena 2 tahun lalu saat banyak teori jika Aochoku adalah zombie yang ini. Tetapi bukankah kita tahu kalau Aochoku dia masih hidup dan masih menguasai area dari Hachinosu sebelum pada akhirnya didepak oleh Kurohige. Yang berarti kita masih belum tahu adalah tinggal Silver X nih, dia keberadaannya bagaimana. Yang awalnya kita mengira kalau panel Gilbastar tersebut itu adalah Silver X, yang ternyata dia karakter berbeda. Yang berarti kita masih belum tahu sama sekali untuk Silver X ini bentukannya seperti apa dan kenapa Oda dengan Sengoku mengatakan satu karakter tersebut. Dimana bukankah tadi kita mendapatkan Shiki, sekarang Gilbastar? Apakah bakal mulai banyak pada munculkan terkait karakter-karakter dari Rocks ini? Nah, jadi itulah untuk SBS kali ini. Seperti biasa kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa juga buat kalian yang pingin produk-produk yang ada di sini, seperti ini pakaian yang saya pakai adalah Revolutionary Army dengan belakang logo RA nih.
Buat kalian yang pingin seperti biasa bisa klik tag produk yang ada di bagian kiri bawah. Dan juga buat kalian yang pingin ini ada figur tante Stussy favorit kita. Lalu juga terdapat bounty, juga ada poster-poster di belakang semuanya mic dan juga yang dipakai bisa kalian lihat juga di tag produk yang ada di bagian bawah kiri. Nah seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue Develo pamit and I'll see you guys next time.